Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Nah, nanti akun satunya saya jadi orang kafir. Dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin dua topik ini biar panas. Dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Poligami itu dulu ya maaf banget ini, semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu orang Islam itu dibodoh-bodohin. Biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim itu disengaja gitu loh sama yang membawakan agama ini biar cepat mati dah. Biar orang Islam makin sedikit gitu. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari ustadznya. Oh, ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja, Allahu alam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qur'annya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Aku sayang banget sama mama. Sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu. Komunikasinya lancar. Ya alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Sayang aku ke mama 3 lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Ma. Tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Boleh dibilang saya mantan mualaf yang udah muslim ya, bukan murtadin. Kapan masuk Islamnya? Kalau untuk secara sah dan sudah ada sertifikatnya itu 2017. Ketika memilih Islam itu sebenarnya unik ya. Ketika aku memilih Islam itu karena tujuannya itu tidak sengaja. Boleh dibilang saya ini terpaksa masuk Islam. Karena tujuan pertama saya Bismillah. Karena tujuan pertama saya untuk mengenal Islam itu ya untuk memfitnah Islam. Ya karena saya orang Cina ya. Suku Tionghoa lah, suku Tionghoa lebih enak didengar. Dari suku Tionghoa ini saya merasa secara saya pribadi tidak mewakili siapapun di sini ya. Apalagi suku Tionghoa. Saya ini termasuk salah satu orang yang sangat rasis terhadap umat muslim. Dan saya benar-benar tidak suka dengan Islam dulunya. Ya, saya sendiri nggak tahu, mungkin karena bawaan lingkungan, maybe. Ya, kemungkinan lingkungan. Dulu yang saya tahu Islam itu ya katanya radikal. Islam itu tidak mempedulikan agama lain. Islam itu pokoknya kalau agama lain punya acara, kudu diberhentiin, kudu didemo segala macam. Ya, yang ternyata semua itu salah. Lu pas mau ngefitnah tuh apa yang disiapin tuh? Saya siapin teman-teman juga ya, meskipun secara online ya. Dulu kan ya masih kenal dunia Yahoo Mail. Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Kalau untuk Islam sangat mudah untuk difitnah ketika kita punya bukti. Nah, bukti itu ya salah satunya yang mereka yakini ya Al-Quran dan Rasulullah. Ya membaca Al-Quran, mempelajari sih dulu nggak niat ya. Itu membaca, mencari kesalahan tentang isi Al-Quran, tentang hadis sahih ya. Yang saya dapat bukunya, saya pelajari di mana sih letak kesalahannya. Pengen banget ketemu. Terus saya fitnah, saya sebar waktu itu ya salah satu media boleh sebut lah ya, Kaskus gitu. Kaskus pengennya Friendster gitu. Pengen gue sebar di sana gitu. Ya tapi ya itulah dia.
hebatnya Allah ya. Kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci. Kitab suci itu kan berarti perkataan dari Allah ya. Nah, hebatnya Al-Quran ini yang dimiliki oleh umat manusia, bukan umat Islam ya, umat manusia. Tidak ada sedikit pun letak kesalahan. Selama saya membaca, saya meneliti, tidak ada sedikit pun kesalahan. Contohnya, berarti 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu terbentuk. 1400 tahun yang lalu berarti tidak ada teknologi yang canggih, yang mutakhir untuk bisa mengetahui betapa dalamnya lautan. Bagaimana caranya orang di Arab, padang gurun, bisa mengetahui di dalam lautan itu ada api yang menyala, tapi air itu tidak bisa memadamkan api tersebut, dan api tersebut tidak bisa menghabiskan air laut yang ada di sana. Itu kan istilahnya, ya kalau kata orang sekarang, mustahil lah kok kalimat seperti itu diucapkan gitu loh. Apalagi pada zaman seperti itu. Tapi kan toh terbukti. Gunung meletus di dasar lautan. Ternyata di dasar lautan ada gunung dan meletus. Itu ada apinya. Api itu tidak bisa menghabiskan air laut. Air laut itu juga tidak bisa memadamkan api yang dari letusan gunung ini gitu loh. Loh, ini kan istilahnya pertanda dari Allah gitu. Ya tak tinggal timnya. Saya bilang, udah kita bubar aja. Toh nggak mungkin lagi ketemu sama yang namanya kesalahan. Tujuan kita untuk memfitnah Islam itu nggak mungkin ada lagi. Yang kita baca udah bolak-balik loh. 3 kali, ya kalau kata orang Islam khatam, 3 kali loh. Kagak ketemu salahnya. Buat apa lagi kita bentuk tim ini gitu. Ini salah satunya ya. Salah satu yang paling saya suka, yang paling terjadi perbedaan pendapat, terutama salah satunya di agama Islam sendiri, terutama kaum wanita, tentang poligami. Poligami itu dulu, ya maaf banget, ini semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Ya zaman pemikiran waktu kafir itu ya seperti itu yang harus saya akuin gitu. Dan setelah saya teliti, saya coba rangkumin semua yang bisa saya rangkumkan gitu. Dari jumlah penduduk, ya jumlah populasi di dunia. Ratio untuk perbedaan wanita dan lelaki itu malah 1:3. 1:2,5. Dan itu menunjukkan kalau wanita itu lebih banyak daripada lelaki. Dan Allah menyuruh memberikan wahyu kepada Rasulullah itu untuk memuliakan wanita sebenarnya. Seandainya satu lelaki hanya menikahi satu wanita, dan yang terjadi, wanita di muka bumi ini banyak yang tidak mendapatkan haknya untuk menuntaskan masalah biologis. 1. Kedua, tidak ada pemimpin di keluarga tersebut seandainya wanita itu tidak menikah. Nah, itulah yang terjadi yang membuat saya berpikir, sebegitu hebatnya kah Rasulullah? Seandainya Rasulullah itu bukan utusan dari Allah ya, kita bicara menggunakan logika. Seandainya Rasulullah bukan seorang Rasul, Muhammad ini bukan Rasul, bagaimana caranya dia bisa mengetahui jumlah penduduk? Oke lah, kita anggap mungkin itu tebakan. Tapi apakah tebakan demi tebakan di Al-Quran dia bisa tahu semuanya? Dan buat saya tebakan itu bukan sebuah tebakan ya. Itu sudah pasti. Dan dia bisa tahu karena Allah membisikkan melalui wahyu itu, istilahnya apapun yang dikatakan dari Al-Quran ini, tidak ada letak kesalahan. Di situ buat saya sangat unik. Di kitab lain, maybe
sering terjadi perdebatan, ini harus direvisi, ini harus ada perubahan karena sudah tidak sesuai zaman. Tapi Al-Quran mau 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada revisi sama sekali. Karena dia mengikuti zaman. Kisi-kisi yang diberikan di Al-Quran itu bahkan ada yang belum kita tahu gitu loh. Belum kita temukan atau memang keterbatasan manusia untuk mengetahuinya untuk sekarang. Maybe 1 abad kemudian setelah ini akan ketahuan. Sebelum Muslim, saya taunya doktrin dari, ya ini sih candaan ya, bukan serius. Ini sebuah candaan gitu kan. Candaan antara kami dengan teman-teman gitu kan, yang sesama kafir. Saya lebih nyebut kafir ya daripada non-Muslim, karena non-Muslim, tidak, Muslim selamat, tidak selamat. Nggak enak gitu. Gue nggak mau mendoakan orang untuk tidak selamat. Candaan di antara kami itu, contohnya bulan Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa kan. Wajib ketika yang sanggup untuk berpuasa. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu, orang Islam itu dibodoh-bodohin. Biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah Muslim, itu disengaja gitu loh. Sama yang membawakan agama ini. Biar cepat mati dah. Biar orang Islam makin sedikit gitu. Tapi ketika udah merasakannya sendiri, malah di bulan Ramadan ini saya melihat banyak yang sering sakit-sakitan, terutama saya ya, yang sering sakit ketika di bulan Ramadan. Sakit itu malah boleh dibilang nggak ada loh. Yang sakit yang sering asam lambung segala macam, asam lambungnya nggak ada masalah gitu. Saya salah satunya gitu yang asam lambung sakit Tapi ketika bulan Ramadan, saya sama sekali, ini demi Allah nih, gue nggak ngerasain asam lambung sama sekali. Yang saya rasakan sebenarnya lebih ke, karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu, minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat Islam yang lain yang kita sekarang di Indonesia ini berpikiran besok kita mau makan apa. Tapi di negara lain seperti Palestina, Suriah, anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak gitu. Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh. Sedangkan saya di bulan Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Ya di situ saya bisa merasakan feel-nya orang-orang yang menderita karena ya kekejaman dunia ini, perang segala macam. Saya lebih memahami bagaimana umat Islam itu berjuang. Berjihad di jalan Allah bukan berarti harus memegang senjata segala macam. Dalam artian berjihad untuk tetap lillah gitu loh. Apapun yang terjadi tetap kepada Allah lagi. Dari Allah kembali ke Allah, untuk Allah gitu loh. Kalau debat dulu zaman Kaskus ya, ketika ada tentang agama itu kan selalu di take down sama adminnya. Tapi sebelum di take down, hal yang saya lakukan ya saya panas-panasin. Nyamar jadi orang Islam, ngata-ngatain orang Katolik atau Kristen gitu. Maaf ya nih sebut agama gitu. Nah nanti akun satunya saya jadi orang kafir. Dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin 2 topik ini biar panas. Dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Yang panas pasti orang Islam gitu kan. Kalau orang Katolik, lu katain juga, sudahlah gitulah, jangan bahas agama lain dah.